Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Nah, pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita di materi matriks ya, di mana video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian matriks. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi yang kedua, yaitu terkait dengan ordo atau ukuran matriks. Apa itu ordo? Mungkin teman-teman sudah pernah dengar sebelumnya. Jika sebuah matriks mempunyai jumlah baris sebanyak M dan jumlah kolom sebanyak N, maka ordo matriks tersebut adalah M dikali N. Ya, jadi artinya apa? Jadi ordo ini adalah untuk menjelaskan kepada kita berapa banyak jumlah baris dari matriks tersebut dan berapa banyak jumlah kolomnya ya. Jadi nanti jika ada istilah ordo, wah enggak bingung lagi. Berarti langsung menebak. Oh, itu berarti maksudnya berapa banyak baris dan kolom matriks tersebut ya. Nah, misalnya nih ada matriks A ya dengan elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapakah kira-kira ordo dari matriks A? Nah, jadi kita harus cari tahu dulu berapa banyak barisnya dan berapa banyak kolomnya. Nah, teman-teman masih ingat nggak yang mana baris dan kolom matriks? Jadi baris itu yang ke kanan ya. Jadi matriks itu yang ke kanan, kolom itu yang ke bawah. Sehingga kalau kita mau hitung berapa banyak baris dari matriks A, ke kanan 1, 2 ya. Sehingga matriks A mempunyai 2 baris dan berapa kolom? Kolom itu ke bawah ya. Berarti dari 1 ke 4 itu kolom pertama namanya, kemudian berikutnya dan seterusnya. Ternyata kolomnya ada 3 ya. Sehingga setelah kita tahu jumlah baris dan kolom dari matriks A, maka ordonya adalah jumlah baris dan kolomnya, yaitu 2 kali 3. Nah, untuk ordo ini biasanya ditulis di pojok kanan bawah nama matriks ya. Nah, jadi tidak usah disama dengankan ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Cukup 2 kali 3 saja. Nah, itu menandakan bahwa matriks A itu memiliki baris sebanyak 2 dan kolom sebanyak 3 ya. Nah, gimana nih? Sudah bisa ya? Sudah bisa kira-kira. Oke, sekarang kita coba tes. Nah, ada contoh lagi nih. Ada matriks B. Ayo, berapa kira-kira ordo dari matriks B? Nah, berarti kita cari tahu banyak barisnya dulu ya. Nah, kira-kira berapa baris dari matriks B? Ingat, baris itu yang ke samping ya. Berapa banyak ke sampingnya? Nah, ini ada 1, ya kan? Nah, kemudian ada 2, ada 3. Sehingga matriks B mempunyai 3 baris dan berapa kolom? Kolom itu ke bawah. Nah, ke bawah itu hanya 1, sehingga kolomnya ada 1. Maka dapat disimpulkan bahwa apa? Matriks B itu berordo 3 kali 1. Ya, kita tulis di pojok kanan bawah ya. Itu untuk menjelaskan bahwa matriks B itu mempunyai 3 baris dan 1 kolom ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira penjelasan terkait dengan ordo suatu matriks ya. Jadi teman-teman tidak bingung lagi ketika nanti ada soal yang diminta menentukan dari ordo dari suatu matriks. Nah, begitu mendengar ordo, berarti teman-teman sudah bisa memahami bahwa itu ditanyakan adalah jumlah baris dan jumlah kolomnya ya. Oke ya, bisa ya? Nah, bisa. Sekarang selain ordo ada lagi istilah yang berikutnya yang perlu teman-teman juga pahami, khususnya nanti dalam menyelesaikan materi yang terkait dengan operasi matriks, yaitu yang ketiga mengenai transpose matriks. Nah, apalagi ini transpose? Jadi ini suatu istilah yang biasa berkaitan dengan matriks. Maksudnya bagaimana? Nah, jika suatu matriks A berordo M dikali N, maka transpose matriks A tersebut yaitu
A berpangkat T ya. Jadi jika ada simbol A berpangkat T kapital ini, itu artinya adalah transpos dari matriks tersebut ya. Kalau di sini A berpangkat T, berarti itu menandakan adalah transpos dari matriks A, yaitu dengan menukar elemen-elemen baris pada matriks menjadi elemen-elemen kolom pada matriks tersebut ya. Jadi inti dari transpos ini kita menukar posisi elemen-elemen yang semula dia adalah baris, kita jadikan kolom ya, atau bisa juga sebaliknya, yang semula berposisi sebagai kolom kita jadikan dia sebagai baris. Maka itulah transpos dari matriks tersebut, sehingga ordonya juga akan berubah ya. Semula matriks A-nya berordo n kali n. Nah, setelah ditranspos atau A transposnya berordo n dikali n, karena memang posisi elemen-elemennya kita tukar ya, sehingga jumlah baris dan kolomnya juga akan tertukar ya. Nah, dari definisi tersebut kita langsung bahas contoh soal nih ya. Nah, barangkali teman-teman belum bisa menangkap ya maksud dari deskripsi yang ada. Nah, kita jelaskan langsung dengan contoh. Nah, misalnya nih ada matriks A ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi kita cari tahu dulu berapa ordo dari matriks A. Nah, barisnya ada 2, kolomnya ada 3 ya. Berarti ordonya 2 kali 3. Sehingga jika matriks A ini kita mau tentukan transposnya menjadi A berpangkat T ya. Jadi ingat, jika ada di matriks A berpangkat T, maka itu menandakan dia adalah transpos ya. Yaitu caranya bagaimana tadi? Yaitu posisi elemen-elemen baris pada matriks kita jadikan kolom ya. Jadi yang mana baris matriks A? Yaitu 1 2 3. Itu adalah elemen baris pertama. Sehingga jika kita mau transpos, kita tukar posisinya dari baris menjadi kolom, sehingga 1 2 3 ini kita tulis ke bawah ya, 1 2 3. Kemudian masih ada baris yang kedua, 4 5 6. Nah, karena dia posisinya baris, maka kita jadikan dia sebagai kolom ya, tulis ke bawah 4 5 6. Itulah transpos dari matriks A atau A berpangkat T. Ordonya berapa? Ordonya jelas ya, karena barisnya ada 3, kolomnya ada 2, maka A transpos ini berordo 3 kali 2 ya, yang mana semula matriks A yang kita transposkan itu berordo 2 kali 3, setelah ditranspos ordonya menjadi 3 kali 2, karena elemen pada barisnya kita ubah menjadi kolom ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira cara menentukan transpos suatu matriks. Masih belum jelas? Oke, kita kasih lagi contoh nih ya. Nah, kita kasih contoh. Ada matriks B dengan elemen-elemennya ya. 2 4 1 0 3 5 0 min 1. Ordonya berapa? Nah, barisnya tadi kita 4 kali menyebut. Berarti barisnya ada 4, kolomnya ada 2. Nah, jika matriks B ini mau kita transpos, berarti dia menjadi apa? B berpangkat T ya, artinya transpos dari matriks B. Nah, apakah selalu kita ubah posisi baris menjadi kolom? Ya, tidak mesti ya, tidak mesti. Bisa sebaliknya, bisa kolom kita jadikan baris, artinya posisinya dibalik lah ya, tidak sama, tidak menempati posisi yang sama. Nah, karena matriks B ini setelah kita tahu ordonya, jumlah barisnya ada 4 dan jumlah kolomnya ada 2. Jika barisnya yang mau kita ubah, barisnya kan ada 4 nih, berarti kan kita 4 kali dong mengubah ya. Nah, biar lebih cepat kita ambil kolomnya. Kolomnya kan ada 2, berarti tinggal 2 kali kita mengubah posisi elemen-elemen yang ada, sehingga yang 2 1 3 dan 0 ini adalah kolom pertama dari matriks B, kita jadikan baris ya. Nah, 2 1 3 0. Yang semula dari atas ke bawah kita buat dari kiri ke kanan. Masih ada kolom yang kedua, 4 0 5 dan min 1.
Maka karena dia adalah baris, maka kita jadikan dia adalah kolom, maka kita jadikan sebagai baris ya. 405 min 1. Itulah transpos dari matriks B yang berordo berapa? Nah, barisnya ada 2, kolomnya ada 4. Berarti ordonya 2 kali 4. Karena memang sebelumnya matriks B berordo 4 kali 2 menjadi 2 kali 4. Kebalikan ya. Selain ordonya yang terbalik, elemen-elemen pada matriks tersebut juga kita balik, kita tukar. Semula jadi baris menjadi kolom, atau semula jadi kolom kita jadikan baris ya. Jadi seperti itulah kira-kira untuk menentukan transpos dari suatu matriks ya. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, jadi tinggal teman-teman perbanyak latihan soal saja mengenai ordo dan transpos matriks ya. Nah, semoga apa yang kita jelaskan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Nantikan video pembahasan ya untuk materi selanjutnya terkait dengan matriks ya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.